Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih karena Tuhan berkenan menyapa kami lewat kehangatan firman-Mu. Kami menyediakan hati kami menyiapkan telinga kami sebagai seorang murid, sehingga ketika firman-Mu datang kepada setiap pribadi kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun firman-Mu itu pula yang akan menjadi berkat buat kehidupan kami, menuntun kami, hingga kami boleh Engkau bawa berjalan, melewati jalan benar dan selamat yang Engkau sudah siapkan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita punya tema adalah kuat di masa yang sukar. Seperti hari-hari yang kita alami bersama dengan semua umat manusia yang ada di dalam alam semesta ini, semuanya sedang dihimpit dengan rasa ketakutan yang luar biasa akibat COVID-19. Demikian pula, COVID-19 yang belum berhasil ditangani dengan sempurna oleh negara manapun juga, tetap memberikan bayang-bayang ketakutan, sehingga menimbulkan orang-orang tertentu demikian menghadapi suasana yang sangat sukar di dalam kehidupan mereka. Khususnya jika kita menyaksikan, sungguh memprihatinkan sekali, orang-orang tertentu yang tinggal di negeri yang kita cintai, yaitu Indonesia ini. Bukankah setiap orang punya status sosial ekonomi yang berbeda dan teristimewa kepada rakyat yang hidupnya sangat-sangat sederhana. Di tengah-tengah bahaya, dia tetap membutuhkan untuk bekerja agar supaya mereka bisa menafkahi hidup keluarganya. Dan ini adalah suasana yang saya katakan demikian sukar dihadapi oleh orang-orang tertentu. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang kuat justru di masa yang sukar. Kita baca lebih dulu Lukas pasal 22 mulai ayat 39 sampai dengan ke-46. Yaitu ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Demikian bunyi firman-Nya. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, namun lebih berbahagia lagi bagi setiap pribadi kita yang dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, sengaja saya angkat kisah yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus.
Kita lihat, Yesus yang adalah Tuhan 100%. Yesus yang juga adalah insani, manusia yang 100%, pernah mengalami masa yang sangat sukar. Dia di Taman Getsemani, datang di dalam doanya, mohon kepada Bapa yang ada di surga, karena dia tahu waktunya tidak lama, dia harus menghadapi penderitaan di atas kayu salib. Saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah dia berdoa? Ini adalah masalah yang serius. Lukas mencatat, saking takutnya Yesus yang adalah Tuhan, yang juga 100% manusia, dia ternyata sampai menitikkan peluh seperti titik-titik seperti darah. Karena takutnya, itu mencekam hatinya sangat luar biasa. Dan ini menunjukkan kepada saudara dan saya, memberikan pelajaran yang pertama. Yang pertama, dia mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang hidup di dalam alam semesta ini yang bebas dari masalah. Sampai-sampai Yesus yang adalah Tuhan 100%, Yesus yang juga adalah insani, manusia yang 100%, manusianya ini tadi harus juga menghadapi kenyataan, menghadapi masalah yang sukar, sama seperti Anda dan saya. Nah, saudara, lewat pelajaran ini, kita mesti tahu apa yang sesungguhnya harus kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan yang begitu menyesakkan hati. Saudara, lewat kisah Tuhan Yesus, dia datang di dalam doa. Tujuannya supaya jangan sampai Anda dan saya jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, oleh karena itu, dia datang kepada Bapaknya di dalam doa. Dia ingin supaya menghadapi masa yang sukar, itu dia boleh diberikan kekuatan ekstra untuk menghadapinya. Demikian pula, kita melihat di tengah-tengah COVID-19, ada begitu banyak orang gugur di dalam imannya. Ada begitu banyak antrian, orang bercerai gara-gara suami sudah tidak bisa mencukupi nafkah hidup untuk keluarganya. Saudara, cerai bukan sesuatu jalan keluar. Oleh karena masalah ini harusnya justru dihadapi bersama-sama. Karena apa? Semua manusia menghadapi persoalan yang sama. Kita bukan saatnya saling menyalahkan. Karena keadaan ini justru hadir di tengah-tengah masyarakat secara umum. Dan disinilah saatnya sebetulnya kita membuktikan sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa keluar sebagai seorang pemenang, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Kita akan dibawa oleh Dia keluar sebagai seorang pemenang, dan kita lebih daripada seorang pemenang, karena apa? Setiap hari kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, saudara, ini memang persoalan yang berat. Ada begitu banyak orang menderita. Mungkin punya uang, tidak bisa dapat obat. Mungkin dia sedang sakit, tapi justru dia tidak punya duit untuk beli obat. Untuk makan pun menghadapi kesulitan. Nah, saudara, setiap orang punya tekanan hidup yang berbeda-beda. Mungkin orang yang berkelebihan, dia hanya berkata, gini aja kok ngadepi kesulitan. Saudara, setiap orang variabelnya berbeda-beda. Sedangkan kesukaran yang saya sampaikan hari ini adalah kesukaran yang demikian sangat yang dialami oleh seseorang. Sehingga tekanan itu mengakibatkan dia sangat-sangat tertekan oleh karena persoalan yang sedang menghadang
di dalam kehidupan dia. Nah, saudara, Yesus yang adalah Tuhan berkata demikian. Di dalam Lukas pasal 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Saudara, orang yang sedang menghadapi kesulitan, sesungguhnya butuh dukungan begitu banyak dari orang-orang yang dicintai oleh dia dan yang mengasihi dia. Dia butuh support, dia butuh dukungan. Nah, saudara, tapi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Justru 3 muridnya yang diajak di Taman Getsemani untuk berdoa bersama dia, itu sedang tidur. Dia sedang sendirian berjuang untuk menghadapi masa yang sukar. Terlebih ketika dia ditangkap, mana orang-orang yang harusnya memberikan dukungan? Mana orang-orang yang dikasih oleh dia dan mengasihi dia? Yang dulunya sedang berkata, aku menyerahkan nyawaku untuk engkau, aku tidak takut. Aku ditangkap, aku dipenjara, aku siap. Demikian yang dikatakan, diungkapkan oleh Petrus. Namun kenyataannya ketika dia sedang membutuhkan dukungan, dia membutuhkan orang-orang yang mengasihi dia, itu ada di sekelilingnya, tetapi kenyataan yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia harus menghadapi kayu salib, justru yang sebaliknya. Tidak ada orang yang dekat dengan dia, tidak ada orang yang dikasih dan mengasihi dia, khususnya para murid, itu yang dekat dengan Tuhan Yesus, memberikan support dan dukungan, sehingga memberikan dia kekuatan. Bahkan, saudara, ironi sekali, perempuan-perempuan yang lemah, itulah yang mendekat kepada Tuhan Yesus, yang memberikan support dan dukungan kepada dia. Nah, saudara, dia berkata, berdoalah, supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, berarti kita mengambil sebuah kesimpulan. Ketika kita menghadapi kesulitan, kesukaran, tekanan hidup, dan lain sebagainya, jangan Anda gelisah. Datanglah kepada Tuhan lebih dulu di dalam doa, supaya dia memberikan kekuatan kepada kita, dia memberikan petunjuk kepada kita, apa yang kita harus ambil tindakan di dalam menghadapi kesulitan yang sedang menghimpit kehidupan kita sewaktu-waktu persoalan itu menghadang kita. Nah, saudara, tujuannya apa? Kalau Anda adalah orang Kristen yang sejati, dia tidak ingin kita itu lari dari kenyataan. Persoalan boleh datang, kita tidak diizinkan lari dari persoalan. Kita tidak diizinkan lari dari kenyataan. Karena Yesus Tuhan memberikan teladan, hadapi persoalan dan selesaikan secara tuntas. Nah, saudara, kenapa? Karena Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Dia yang sanggup memberikan kekuatan karena dia pernah menghadapi kesulitan dan dia menang atas persoalan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian pula ketika kita menghadapi persoalan, jangan pernah kita mencari kambing hitam, mencari pembenaran. Jika memang persoalan itu muncul akibat kesalahan kita, kita mesti selesaikan secara tuntas. Hadapi dengan gentleman. Saudara, jangan seperti orang punya model seperti Adam. Yang persoalan itu muncul karena akibat dosanya, dia melibatkan orang lain. Dia ingin menyeret orang lain untuk ikut ambil bagian di dalam kesalahan yang dia perbuat. Dia berkata, Tuhan, perempuan yang engkau taruh di sebelahku inilah gara-gara dia. Seakan-akan gara-gara perempuan ini juga gara-gara Tuhan. Nah, saudara, ambil sikap seperti apa yang diteladankan oleh seorang Daud yang adalah raja. Ketika kesalahan itu muncul, Tuhan marah. Daud yang mendapatkan teguran adalah seorang yang gentleman. Dia langsung katakan, Tuhan, ampuni aku yang berdosa, aku yang bersalah. Dan bahkan dia berkata, Tuhan,
Kenapa? Aku yang berbuat salah, tetapi bangsa Israel, rakyatku inilah yang menderita. Timpakan hukuman itu kepada kaum keluargaku, karena aku yang berbuat salah. Inilah sikap-sikap gentleman yang sesungguhnya Tuhan inginkan. Nah, saudara, hari ini ada begitu banyak orang yang mencari kambing hitam gara-gara COVID. Kemudian mereka bercerai dan lain sebagainya. Saudara, tidak perlu mencari kambing hitam. Tetapi hadapi persoalan, temukan jalan keluar. Jika engkau adalah anak Tuhan yang sejati, engkau mesti yakin. Ketika ada persoalan, aku yakin Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika aku menghadapi jalan buntu, aku yakin Tuhan akan berikan jalan baru bagi aku. Nah, saudara, disinilah saatnya kebenaran itu ditampi. Iman orang percaya itu diuji, yaitu di tengah-tengah dapur kesulitan. Nah, saudara, kemudian dia tidak inginkan juga kita menjadi orang yang lemah, yang seakan-akan kita tidak mampu menghadapi persoalan ini secara tuntas. Tetapi teladanilah Tuhan Yesus. Walaupun di tengah-tengah masa yang demikian sukar, penderitaan kayu salib, tetap dia jalani. Tetap dia hadapi. Nah, saudara, apa yang dia lakukan? Dia bukan berarti tidak mengajukan permohonan di dalam doanya. Dia pun tahu kengerian penderitaan di atas kayu salib. Dia pun tahu apa yang dia akan alami sebelum dia naik di atas kayu salib. Sehingga tidak salah ketika itu Yesus yang adalah insani 100% harus berkata kepada Tuhan sebagai Bapaknya yang ada di surga, jika boleh Bapak, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Artinya, Bapak, jika boleh, aku tidak harus melewati penderitaan di atas kayu salib, aku senang. Tetapi tidak titik, itu masih koma. Sebagai anak Tuhan yang begitu setia, yang begitu percaya kepada Bapaknya, apapun yang terjadi adalah sebuah kebaikan dan berkat yang disediakan oleh Bapa lewat dia untuk dunia. Dia berkata dengan kalimat yang begitu luar biasa, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudara, itulah ternyata kekuatan yang luar biasa yang didapat oleh Tuhan Yesus, juga Anda dan saya, ketika kita menghadapi kesukaran yang begitu menyesakkan kehidupan kita, itu terletak pada saat kita menyerahkan, biarlah Tuhan kehendakmu yang terjadi. Itulah kekuatan kita, kekuatan Tuhan Yesus menghadapi masa-masa yang demikian sukar. Sebab ketika kita menyerahkan semuanya ini terjadi karena kehendak Dia, kita boleh senantiasa yakin bahwa apapun yang diberikan oleh Tuhan atas kita sebagai anak-anaknya adalah semuanya terbaik untuk kita. Sehingga ketika dia ada di atas kayu salib, dia pun berkata dengan gagahnya, dengan imannya, dia berkata, Bapa sudah selesai. Nah, saudara, jika kita adalah anak Tuhan yang sejati, kita akan tuntaskan persoalan. Pantang bagi umat Kristen, pantang bagi anak Tuhan, lari dari kenyataan. Tetapi kita akan hadapi semua persoalan yang sengaja menghadang langkah kaki keluarga kita. Kenapa? Karena jauh hari sebelumnya, Yesus yang adalah Tuhan sudah memberitahukan kepada saudara dan saya, jadilah engkau orang yang bijaksana, yang membangun kehidupan keluargamu, membangun kehidupan rumah tanggamu di atas batu, di atas firman Tuhan. Kenapa? Supaya kehidupan rumah tanggamu, kehidupan keluargamu
yang kau bangun di atas firman Tuhan, itu nanti sewaktu-waktu ada pencobaan yang datang. Entah itu ada hujan, entah itu ada banjir, entah itu ada badai, yang artinya adalah persoalan hidup, macam-macam persoalan yang menghantam kehidupan keluargamu, maka orang yang bijaksana yang mendirikan kehidupannya selalu berdasarkan dengan firman Tuhan akan boleh tetap kokoh menghadapi badai apapun. Dan orang-orang yang demikian akan dijadikan pemenang oleh Tuhan, sehingga mereka adalah orang-orang yang bisa keluar dari masa yang sukar sebagai seorang pemenang. Saudara, biasakan berdoa seperti apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tetapi bukan kehendakku ya Bapa yang terjadi, melainkan kehendakmu. Sebab lewat doa penyerahan seperti inilah, justru kita menyaksikan Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Juru Selamat, Yesus yang juga 100% insani mendapatkan kekuatan dari Bapanya yang ada di surga. Demikian pula dengan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa untuk firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini menguatkan hati setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah memberkati kami. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami di tengah masa yang sukar ini, Tuhan. Kami yakin ada begitu banyak orang-orang yang menghadapi kesulitan hidup di tengah-tengah COVID-19 yang tidak pernah kita ketahui kapan bisa diselesaikan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Berikanlah kepada setiap kami kesabaran. Berikanlah kepada setiap kami ketabahan. Berikanlah kepada setiap kami kekuatan untuk menanggung persoalan ini. Dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menang atas situasi yang sukar ini. Sehingga kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berharap bersandar kepada Engkau semata-mata. Biarlah semuanya ini terjadi bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga lewat penyerahan ini, kami yakin Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa keluar sebagai seorang pemenang di masa-masa yang sukar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.